kita bersyukur maka nikmat tersebut akan Allah tambah. Tapi jika sebaliknya yakni kufur, tidak tahu terima kasih, maka ketahuilah inna azabi lasyadid. Inna itu artinya sesungguhnya, azabnya azabku. Nah, lamnya itu harfu takkid. Jadi la syadid bukan la sadid. Kalau la itu tidak, ini sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Jadi azab ya, DP-nya ketika azab neraka itu di alam barzah. Jadi mau tahu indikatornya orang itu bakal masuk surga atau neraka, pas kita ngantar ke kubur itu pacak dijengok lebih kurang lebih. Ya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, lah dikeduk misalkan ya, masih itulah menyempit tanah itu, padahal diukur mungkin 2x1, nyempit lagi, bakal itu. Atau mungkin musim kemarau, tahu-tahu banyunya banyak, itu tanda-tanda. Jadi sudah tanda-tanda na'udzubillah. Ketika orang tersebut tanda husnul khotimah, tanda yang baik, ketika mungkin berat badannya 100 kilo, pas dibawa keranda itu ngapain nian, itu tanda-tanda wong baik berarti. Ketika misalkan ada harum semerbak wangi, itu tanda-tanda baik. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita Allah wafatkan dan keluarga kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Johan. Sehat selalu. Jadi yang kita harapkan ini atau ending dalam Islam ini akhirnya adalah husnul khotimah. Jangan sampai ketika awalnya baik-baik ujungnya su'ul khotimah, na'udzubillah. Jadi hati-hati ya. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita masing-masing pada yaumul akhir nanti akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari beliau, yakni dari Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Memberikan keselamatan, taslim Islam selamat. Apalagi kita sang makhluk yang diciptakan, sang Khalik Allah pun bersolawat. Malaikat yang itu pasti masuk surga bersolawat ya. Jadi kita ini apa? Bainahuma. Baina itu artinya di antara huma itu kembali ke surga dan neraka. Bisa masuk ya neraka, semoga masuk surga. Itu yang kita harapkan. Jadi kita itu bisa lebih mulia manusia daripada malaikat, bahkan sebaliknya balhum adal, lebih hina dina kita ketimbang binatang. Tinggal pilih ya. Jadi nak yang mana, nak lebih mulia kita daripada malaikat atau nak hina dina kita daripada binatang. Kenapa? Kalau malaikat itu tidak pernah melanggar perintah. Ketika malaikat Jibril Allah suruh tugasnya menyampaikan wahyu saja yang disampaikan, yang diberikan. Malaikat Israfil suruh niup trompet, nunggu kaget hari akhir niup trompet. Tidak galak, dia jahil kan, pengen tiup, nak dites dulu trompet, pecah unggulan trompet kan, kiamat kubro, nak ditiup dulu, nak dites dulu trompetnya, toet, kiamat kubro. Makanya kadang guyon gitu, asa yang perpindahan tahun Masehi itu dari tahun sekian ke sekian itu banyak wong niup trompet, kaget malaikat Israfil latah, niup dulu, innalillah. Jadi malaikat tidak pernah membantah, apa yang disuruh itu yang dilakukan. Makanya keimanannya stabil. Para nabi dan rasul keimanannya selalu meningkat, selalu naik ya. Para nabi dan rasul. Nah, kita yang biasa-biasa baik ini kadang yazidu ya, menambah bittaati dengan ketaatan, wayan kusu berkurang dengan apa? Bil ma'siyati,
Jadi ketika kita taat, diantaranya kita hadir kuliah subuh ini wasilah kita nambah wawasan keagamaan, nambah motivasi, ya, supaya apa, dapat meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nauzubillah ketika misalkan maksiat, artinya ketika maksiat termasuk ketika banyak rupanya anak-anak. Sholat tak tadi? Titan. Sholat subuh. Ngangguk-ngangguk sholat sudah. Sholat Yang terjengok tadi purkon. Kamu tak terjengok Di ujung. Baik ya. Jadi kita manusia ini karena diberikan akal pikiran juga ditambahkan nafsu. Nah, nafsu itu bukan dibunuh tapi dikendalikan. Makanya ketika Rasulullah SAW setelah perang Badar menyebutkan bahwa kita ada jihad yang lebih besar lagi setelah perang Badar. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita ini perlu dikendalikan, bukan dibunuh. Ya. Disitulah letak kita akan lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat tidak kate nafsu, cuma ada akal pikiran. Baik, ya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tak lupa pula mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Baitul Muttaqin ini, karena tanpa jasa beliau-beliau itu tidak akan dapat kita menikmati nyamannya sholat di Masjid Baitul Muttaqin. Mendulu tuh kiri kanan tanah merah, kami sholat sini berdebu, cuma kami lupa siapa pengurusnya. Terjinggalkan berdebu sholat pas tahun 2014. Warna ambalnya merah, yang ada sekat-sekat itu. Yang belakang ini ada sumur, masuk sumur tuh ngeri juga kan. Asap masuk ke belakang tuh ada aura-aura mistis. Ya. Jadi mulai dari yang belakang, dari yang awal hari ini bahkan sampai nanti akhir makmano kondisi Masjid Baitul Muttaqin ini, yang jelas niatnya tak lain dan tak bukan untuk memakmurkan masjid. Ngapo istilahnya DKM, dewan, bukan cuma anggota DPRB disebut dewan, kita juga dewan kan. Kemakmuran ngapo? Untuk memakmurkan masjid. Yang namanya makmurkan masjid itu bukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi termasuk juga pembangunan rohani ini, keagamaan ini, kegiatan ini pembangunan juga. Ya. Makanya pemerintah Kota Palembang, ini khususon senior ngantar kan. Oh. Jadi khususon ya, pemerintah Kota Palembang ini mengalokasikan dana cukup besar, 1 eman setiap bulan, karena kami ini jumlahnya lebih kurang ada 1000 dai dan daiyah. Sekali ceramah nih lumayan. Tapi luruskan niat, luruskan niat itu adalah bonusnya. Yang jelas kita adalah menyebarkan agama Islam. Dari awal, pertengahan, yang jelas yang sudah punya jasa-jasa ini mari kita kirimkan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatannya lahir batin, meluaskan rezekinya lagi barokah. Kemudian ketika dia sudah berkeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika ia masih single, ya, atau nak nambah lagi, semoga Allah dekatkan jodohnya. Wala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir tak lupa yang keempat, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada pahlawan-pahlawan baik negara, kampung, wala khususon pahlawan keluarga kita, bapak ibu kita. Jadi mereka itu pahlawan real kita, keluarga masing-masing. Karena berkat jasa mereka lah kita dapat mengenal Islam, dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika sudah wafat, meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan alam barzahnya, kuburnya sejauh mata memandang. Allah terangi ketika masih hidup orang tua kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan lahir dan batin, dan tentunya minta diwafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Wa ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin shalihah bi qiraati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jamaah. Oh, jamaah alhamdulillah. Baik, jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Pada kesempatan kuliah subuh ini kami akan mengulas tentang fadilah daripada doa, diambilkan dari matan hadis kitab Sunan Ibnu Majah. Ini adalah salah satu kitab dari Kutubus Sittah, hadis yang sahih. Fadilah daripada berdoa. Fadilah itu bukan nama cewek, artinya keutamaan. Cuma ada apa-apa kalau punya anak nak dijak nama fadilah. Baik. Sebelum ke 3 matan yang nanti akan kami sampaikan, jadi untuk doa-doa kita tersebut insya Allah dan pasti akan Allah ijabah. Apa landasannya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kata Allah akan aku kabulkan. Dan berdoanya itu harus yakin. Cak mana? Ketahuan kita jika orang berdoa itu yakin dengan tidak yakin. Kalau tidak yakin, tangannya pucuk dengkul. Amin. Amin. Sambil ngantuk kan? Yang serius mah ini. Bahkan nak mempertemukan urat tangan ini, atau mah ini, bahkan ke sini. Dalam hadis qudsi, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya dan dengan bersungguh-sungguh, maka Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Malu untuk tidak mengabulkannya. Jadi walaupun upacara, mungkin ketentuan negara itu kalau berdoa lurus tangan, menunjuk sekayu mare, ketentuan manusia dilanggar, tidak berdosa ketentuan Allah dan termasuk adab berdoa. Kalau kami pribadi asa upacara itu berdoa tetap mengangkat tangan. Ketika kami disuruh memimpin doa, mak itu juga. Ketika kami jadi peserta upacara, mak itu juga. Rupanya kawan-kawan anak-anak meloi, mak itu juga sudah. Itu adab daripada berdoa. Jangan cak betakoan tangan lurus. Puji Allah berdoa, tidak mudah ini kan. Baik, ya. Jadi itu, pasti akan Allah kabulkan. Hanya saja dikabulkan itu timingnya. Sekarang, atau nanti Allah tangguhkan untuk anak cucu kita. Atau yang ketiga, Allah tangguhkan ketika nanti pada yaumul akhir nanti. Baik berupa syafaat, pertolongan. Nah, kita sebagai seorang hamba harus husnuzon. Apa arti husnuzon? Baik sangko. Ya Allah tidak adil nian. Akulah tahajud tiap malam. Akulah duha tiap pagi. Akulah selalu sholat di masjid. Masih itulah tidak dikabul ke. Artinya kita atau oknum itu sudah suuzon, berburuk sangka, yakin. Ketika kita dewi berdoa tidak yakin, Allah tambah tidak yakin. Yakin akan Allah kabulkan. Nah itu kita harus husnuzon, dan hidup ini harus selalu berdoa. Termasuk ketika kita sudah sholat jamaah subuh tadi, sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Walaupun mungkin di rumah banyak gawe, cara wong Palembang BG banyak gawe, berdoalah dulu. Berdoalah dulu. Nah untuk berdoa dewe, tidak usah cak nak betakoan, mentanglah pinter bahasa Inggris, nak bahasa Inggris. My God, I hope you. Jadi adab untuk berdoa itu adalah diresapi. Paling boleh itu 3 bahasa. Bahasa Indonesia untuk kita ini kalau orang Inggris bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa dusun gitu, kemudian bahasa Arab. Jadi ketika di sekolah SMA Sumsel itu walaupun ngomong sehari-harinya pakai bahasa Inggris, dialognya bahasa Inggris, ketika kami disuruh mimpin berdoa tidak galak, kami berdoanya pakai bahasa Inggris. Karena ngapa? Oh, ada serius ya Allah, hamba ini madi nih, betakoan. Jadi paling pilihannya ya Indonesia dengan Arab kalau kami mimpin doa.
Baik ya, jadi itu apa? Untuk menunjukkan kesungguhan kita. Kita ke matan yang pertama, fadilah daripada berdoa. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yada Allah subhanahu ghadiba alaihi. Ayo simak yang main game Titan. Ayo main game, save dulu HP-nya. Malam yada Allah, barang siapa yang belum ataupun barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghadiba alaihi. Ghadab itu artinya secara bahasa marah, ya. Di sini di kitab ini ditranslate ke membenci. Jadi bagi barang siapa yang tidak galak berdoa, yang tidak berdoa, maka Allah marah, Allah benci. Ya. Jadi bagi siapa, termasuk mungkin ketika orang sudah salam Allah melantas jalan, Allah benci dengan begitu. Kita dibenci pasangan beda lama, dibenci CS kita tidak lama, dibenci kawan tidak lama, apalagi dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah berdoa. Termasuk kita sholat itu adalah doa. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam tertib doa. Jadi hendaklah ketika segala sesuatu itu kita harus berdoa. Istilah wong lama itu mulai dari bangun tidur sampai nak tidur lagi, penuhilah kegiatan kita itu dengan doa. Termasuk ketika kita mau melakukan safar, banyak-banyaklah berdoa. Apalagi keluar kota. Ya. Berdoanya bukan baik ketika sudah hidup ke mobil, nak keluar dari rumah, bukan. Sepanjang jalan pun berdoa, sholawat. Supaya apa? Ya, lidaf'il bala. Semoga untuk menolak bala. Allah lindungi. Misalkan doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izinnya. Apalagi kalau misalkan keluar kota, ketika hari Sabtu, bukan Sabtu kemarin, Sabtu pekan kemarin, jadi kami mengunjungi yang kedua kali anak kami di pondok pesantren. Di Sungai Lin itu ada kecelakaan, tambah kuat lagi doa kan. Antara mobil Innova dengan motor, hancur motornya, uangnya sekarat. Tambah kuat lagi. Jadi ketika safar itu kuatlah berdoa. Bismillahi tawakal. Kalau jamaah misalkan ngajak keluarga, Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tambahil aliyil azim boleh. Ya. Kemudian nak doa naik kendaraan baca ke juga.
umroh nak duit, nak haji, makanya ada syarat manis doa ilai sabilah, yang mampu melakukan perjalanan, yang mampu yang ada duit. Doa sudah. Makanya ketika untuk orang sholat ya, tidak mampu berdiri, silakan duduk. Tidak mampu duduk, silakan berbaring. Tidak mampu berbaring, ya, silakan dengan isyarat. Tidak mampu isyarat, ya, sambil memantau tidak gerak, hati. Kalau hati tidak ajak lagi berdoa, ajak lagi sholat, maka sudah yang dibaca sholatkan. Jadi ketika hati tidak ajak lagi ibadah, tidak ajak lagi berdoa, maka sholatkan kembali. Maka jamaah Allah, ketika doa ini adalah akram di sisi Allah, lebih mulia, sangat mulia di sisi Allah, maka segala perilaku tidak tanduk perbuatan kita supaya bernilai ibadah, jangan lupa berdoa, minimal bismillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika hal ini adalah dikuatkan bahwa fadilah berdoa itu teramat sangat baik, segala sesuatu jangan lupa untuk berdoa. Baik, jemaah Allah, kesimpulannya bahwa fadilah berdoa itu teramat sangat banyak. Yang pertama ataupun materi yang pertama, barang siapa yang tidak mau ataupun tidak pernah berdoa, maka Allah membenci orang tersebut. Jangan-jangan dibenci Allah. Yang kedua, ketika seseorang tersebut berdoa, Allah akan malu untuk tidak mengabulkannya. Insya Allah, dan kita harus husnuzon, pasti akan Allah kabulkan. Dan materi yang ketiga, perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah doa. Kenapa disuruh berdoa? Karena kita ini hamba yang lemah. Suruh berdoa itu hamba yang lemah, walaupun besar tinggi berotot 2 meter ke pucuk, cak siapa? Michael Jordan punya kita teman, tetap pasti ada sisi lemahnya. Maka ketika sisi lemahnya itu ada, kita disuruh untuk berdoa. Karena kenapa? Tidak ada yang lebih kuat. Makanya konsep itu termasuk ini kata kunci ketika meruqyah wong, ya. Kata kunci bacaannya itu la haula wala quwata illa billah, keluar dulu plus takbir Allahu Akbar, sebutkan dalam bilangan janji, insyaallah, ya. Jadi ketika meruqyah seseorang itu kata kuncinya, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Takbir Allah Maha Besar, Allah Akbar, dan harus yakin. Ya, walaupun bahasa kita Ustaz aku ini nyebut tak ceto sudah ada apa-apa. Yang penting yakin, ya, untuk meruqyah, ya. Termasuk untuk meruqyah diri sendiri.